Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, dan para hamba Allah yang maha rahmat. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang mereka itu berjalan di bumi ini hauna, dalam keadaan rendah hati, dengan keadaan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila mereka disapa oleh orang-orang jahil, atau apabila orang-orang jahil menyapa mereka, qalu, maka mereka mengucapkan salama, perkataan yang baik-baik. Berikutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yabitun, dan orang-orang yang yabitun, mabit, melewati malam-malamnya. Mereka lewati malam-malam mereka, ya, lirabbihim, terhadap Tuhan mereka. Apa yang mereka lakukan? Sujjadan wa qiyama, bersujud dan berdiri. Nanti dijelaskan maksudnya. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang mereka mengatakan, Rabbana srif anna azab jahannam, ya Rabb kami, isrif anna, jauhkanlah dari kami, azab jahannam, azab jahannam, azab neraka. Inna azabaha kana gharama, sesungguhnya azabnya jahannam itu kana gharama, adalah azab yang menghinakan, azab yang penuh dengan kehinaan dan lama. Innaha, sesungguhnya jahannam itu, sa'at mustaqarra wa muqama, sa'at mustaqarra, tempat yang paling buruk untuk tempat menetap, wa muqama, dan tempat kediaman, tempat tinggal. Jadi jahannam itu merupakan tempat yang paling buruk untuk ditempati dan untuk ditinggali. Berikutnya lagi sifat mereka ibadur rahman itu, walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta mereka dalam berinfak. Walam yaqturu, dan tidak pula mereka pelit, bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, dan adalah yang mereka lakukan itu pertengahan antara itu, tidak terlalu pemurah, boros, tapi juga tidak pelit. Baik, kita jelaskan ya, pada kesempatan ini belum tentu sampai ayat 67 dalam uraiannya, ya, semampu-mampunya kita. Wa ibadur rahman, dan hamba Allah yang maha rahman. Anak sekalian, ar-rahman itu adalah sifat dari Allah, ar-rahman, bukan sifat dari ibad, dari hamba. Kan begini terjemahannya, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha rahman. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Siapa yang maha rahman itu? Allahnya. Paham? Bukan ibad, bukan sifat dari hamba itu, tidak. Jadi ar-rahman adalah sifat dari Allah, bukan sifat dari hamba. Jadi wa ibadur rahman, dan para hamba. Ibad itu kan artinya jamak dari abdun, yang bermakna para hamba. Wa ibadur rahman, dan para hamba Allah yang maha rahman, yang maha memiliki sifat rahman. Apa arti rahman? Maha pengasih. Nah, seperti apa ibadur rahman itu? Pertama, di dalam bahasan surat Al-Furqan ini, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang mereka
berjalan di muka bumi ini hauna, dalam keadaan rendah hati, tidak sombong, tidak menyombongkan diri, tidak dengan membusungkan dada, inilah aku, inilah saya, supaya orang tahu siapa aku, siapa saya. Tidak. Jadi betul-betul dia rendah hati, tidak sombong. Karena sifat sombong itu merupakan sifat yang terlarang, sifat tercela. Tidak pantas seorang hamba memiliki sifat sombong. Nah, berjalan, termasuk dalam berjalan pun juga dilarang. Di dalam surat lain, surat Al-Isra ayat 37 misalnya, Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Wala tamshi, dan janganlah kamu berjalan fil ardi, di muka bumi ini, maraha, dalam keadaan sombong. Datang pertanyaan, emangnya ada orang yang berjalan yang sombong? Ya ada. Dia ingin memperlihatkan kehebatannya. Dia ingin mencari perhatian orang supaya orang memberikan penilaian yang baik kepadanya. Mengatakan dia seorang yang kaya misalnya, atau apalah bahasa-bahasa lainnya. Sombong. Allah mengingatkan dalam Al-Isra ayat 37 itu, wala tamshi fil ardi marha. Wala tamshi, dan janganlah kamu berjalan fil ardi, di muka bumi ini, marha, dalam keadaan sombong. Tidak boleh. Ya. Begitu juga nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya, waqsid fi masika waqdud min sauti. Kalau berjalan ya standar aja, ya, tidak terlalu cepat tapi tidak juga terlalu lambat, dan tidak boleh sombong, tidak boleh memperlihatkan kesombongannya. Jadi diperintahkan untuk hauna, rendah hati. Dalam tafsir Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, di dalam tafsir Al-Quran Al-Azimnya, beliau mengemukakan sebuah hadis di dalam menjelaskan makna hauna, jalan dalam keadaan rendah hati tadi, yakni dengan menampilkan sebuah hadis, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumus salata fala ta'tuha wa antum tas'aun." Apabila kamu mendatangi tempat salat, yakni apabila kamu ke masjid, fala ta'tuha, maka janganlah kamu mendatangi masjid itu, wa antum tas'aun, sementara kamu berlari-lari. Ada orang yang berlari-lari ke masjid, walaupun tas'aun diterjemahkan lari-lari kecil, karena mungkin takut ketinggalan, lalu dia berlari-lari. Takut ketinggalan takbir pertama, atau takut ketinggalan shaf yang paling utama, shaf depan misalnya. Lalu dia tas'aun, kamu berlari-lari. Jangan. Tapi kata Rasul, wa'tuha wa alaikumus sakinah. Tetapi datangilah masjid itu, datangilah tempat jamaah itu. Wa alaikumus sakinah, dan kamu dalam keadaan tenang. Wa alaikumus sakinah, hendaklah kamu tenang. Artinya jalannya tidak berlari-lari, itu maknanya. Tidak berlari-lari tapi juga tidak terlalu lembek. Ini dipahami haunan tadi itu adalah as-sakinah, yaitu tenang. Lalu dalam hadis ini dilanjutkan sedikit, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Kenapa kamu dilarang berlari-lari untuk ke masjid? Takut ketinggalan rakaat misalnya. Kata Rasul, apa yang kamu dapatkan? Fasallu, salat. Ya. Imam lagi ngapain? Kita dapatkan jamaah sedang ngapain? Sedang ruku, ikut ruku. Ya. Kalau udah bangkit dari ruku, tetap ikut, tapi tidak terhitung rakaat. Jadi apa yang kamu dapatkan? Fasallu, salat. Tapi wa ma fatakum fatimmu, dan salat yang kurang
Yang luput itu artinya yang kurang. Katakanlah zuhur kita masuk rakaat ketiga. Berarti kurangnya berapa? 2. Nanti setelah imam salam, fa'atimu, kamu sempurnakan 2 lagi. Seperti itu. Jadi Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir menampilkan hadis ini sekedar untuk memperjelas kepada kita makna hauna. Ya, alladzina yamshuna al-ardi hauna. Jadi mereka apabila berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tenang. Kemudian sifat kedua yang indah dimiliki oleh ibadur rahman ini adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka disapa, literalnya itu apabila orang-orang jahil menyapa mereka, qalu salama, mereka mengatakan perkataan yang baik. Seperti yang pernah dijelaskan, makna jahil di sini bisa bermakna satu, orang-orang yang tidak mengenal mereka. Ya. Itu jahil. Jahil itu artinya tidak tahu. Kalau kita ketemu di jalan berpapasan sama orang, bisa jadi orang itu tidak mengenal kita, kita juga tidak mengenal mereka. Itu namanya jahil. Mereka jahil kepada kita, ya, karena kita tidak dikenal oleh mereka. Bisa juga kita jahil terhadap mereka karena kita tidak tahu siapa mereka. Di antara berdua ini, A dan B ini tidak saling kenal. Nah, apabila yang menegur mereka, yang menyapa mereka itu adalah orang yang tidak mereka kenal, maka mereka tetap meresponnya, mereka tetap menjawab, merespon teguran mereka itu dengan salam, dengan perkataan yang baik. Kalau tegurannya itu dengan assalamualaikum misalnya, dia akan jawab dengan waalaikumsalam. Jadi setiap teguran, sapaan dari orang yang tidak mereka kenal atau dari orang yang tidak mengenal mereka, itu mereka respon dengan salama, dengan perkataan yang baik. Paham ya? Bahkan kalau mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Bisa jadi mereka yang tidak tahu kita tidak tahu mereka, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Karena memang begitu perintah Al-Quran kepada kita, idza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diucapkan salam oleh orang, jawab dengan yang lebih baik, paling tidak yang setimpal dengan yang kita terima. Ini makna jahilun yang pertama, yaitu orang yang tidak saling kenal. Tapi bisa jadi jahilun itu orang-orang yang bodoh di sini bermakna jahil. Ya, jahil artinya usil, jahat. Mereka tetap merespon dengan respon yang baik. Seperti yang pernah kita contohkan dahulu. Misalnya ada orang ketika kalian lewat sebagai muslimah, kalian dengan pakaian muslimahnya lewat di gang jalan kecil, tidak jarang di kiri kanan itu ada orang yang duduk, laki-laki duduk. Bisa jadi ketika kalian lewat, perempuan yang lewat itu digodain, dicandain oleh orang jahil ini, paham ya? Ya udah, direspon baik aja. Dalam arti jangan musuhi dia, apalagi ngatain dia. Kalian cantik misalnya, ditegur oleh orang laki-laki yang dia tidak ganteng. Ditegur, kemana mbak? Ditegur. Mbak, ketemu lagi misalnya. Jangan dikatain itu orang. Iya, kemana mbak? Kasih tahu aja. Ke sekolah. Kemana mbak? Ke pasar. Jawab apa adanya dengan baik. Jangan dilawan teguran sapaan itu dengan perkataan-perkataan yang membuat orang tidak nyaman. Misalnya, kemana mbak? Apa urusan lo? Gitu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Ya. Jadi jawablah dengan hal yang baik,
tentu saja insya Allah reaksi baik dari kita itu akan berdampak baik pada akhirnya. Orang berpikir untuk berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita ketika kita memberikan reaksi, ya, respect dengan cara yang lebih baik. Itu bisa terjadi. Secara umum laki-laki itu suka gangguin cewek-cewek perempuan. Walaupun mungkin bisa jadi nanti pada satu ketika yang gangguinnya itu ya ceweknya, yang gangguin laki-laki, bisa aja seperti itu. Ya, gangguin di sini artinya usil, jahilun. Ya, jahilun. Baik, mungkin di sekolah, di tempat pekerjaan bagi yang bekerja, atau di pasar, bisa jadi ucapan-ucapan itu yang lahir keluar dari mulut seorang itu tidak baik. Kita tidak boleh merespon dengan yang tidak baik. Jangankan untuk memulai memberikan perkataan bulian, cacian kepada orang, untuk merespon cacian makian orang saja kita tidak diperkenankan, kecuali qalu salama, dengan perkataan yang baik. Coba, ada hadisnya yang menyuruh kita untuk seperti itu. Wa ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Bayangkan, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang karena orang itu baik kepada kita, itu mah udah biasa. Tapi istimewanya umat Muhammad ini adalah diperintahkan untuk berbuat baik sekalipun orang tersebut tidak berbuat baik kepadanya. Nah, ini yang kedua, sifat mulia yang dimiliki oleh ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka disapa, ditegur oleh orang-orang yang jahil, ya, maka mereka merespon, menjawab, ya, terhadap teguran sapaan orang jahil itu dengan ucapan salama yang baik. Kemudian yang ketiga, ciri ibadur rahman yang subhanallah luar biasa ini mulianya adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang melewati malamnya, ya, mereka berada di waktu malam. Malam itu secara umum untuk beristirahat. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Siang untuk beraktivitas, untuk mencari nafkah, mencari rezeki, untuk belajar, mengajar. Siangnya wa ja'alnal laila libasa, sementara malamnya kami jadikan sebagai pakaian. Artinya apa? Istirahat. Libasa di sana artinya dipakai untuk beristirahat. Siang beraktivitas, malam istirahat. Tetapi ibadur rahman tidak serta-merta istirahat itu dipahami, ya, sebagai untuk tidur, mengisi malam-malam panjang mereka dengan tidur, tidak. Tapi apa? Mereka isi dengan sujjadan wa qiyamah, sujud dan berdiri. Maksudnya apa ini? Ibadah. Malam-malam hari mereka lewati dengan penuh ibadah. Ibadah yang mana? Yang paling spesial di sini adalah salat tahajud, tilawah Al-Quran. Coba. Jadi malamnya mereka tidur. Tentu mereka tidur, tetapi tidak dihabisi malamnya itu dengan tidur, tapi disisakan untuk apa? Untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Allah menceritakan tentang perilaku ibadur rahman itu di dalam ayat lain. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi malam-malam yang mereka lewati itu
diisi dengan tidur? Iya, tetapi tidurnya qalilan, sedikit. Masya Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur di penghujung malam mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau demikian berarti ibadur rahman di dalam menjalani kehidupannya, siangnya beraktivitas, iya, sebuah keniscayaan bahwa harus begitu apapun aktivitas kita yang insya Allah diridhai oleh Allah. Yang kedua, di waktu malamnya mereka istirahat, iya, mereka tidur, iya, tetapi tidak dihabisi itu malam untuk tidur. Makanya di kalangan ulama salaf dahulu, ulama-ulama terdahulu, tentu saja dimulai ya oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Itu habis Isya, kalau tidak hal-hal yang sangat urgen, yang sangat penting, itu habis Isya itu kita disuruh tidur, tidak begadang. Ya, tapi kalau ada memang pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, ya, itu tentu saja itu diselesaikan. Misalnya besok harus mengerjakan ini, itu yang kita lakukan. Malam ini kita harus siapkan perangkatnya, apa yang dipersiapkan. Misalnya naskah, apalagi ya tulisan atau persiapan-persiapan lain misalnya. Kalau memang itu dipakai untuk satu hal yang penting, kenapa tidak? Tetapi secara umum malam itu pakailah untuk tidur. Nanti untuk apa? Lewat tengah malam, ya, atau sepertiga malam terakhir bangun. Untuk apa? Bermunajat kepada Allah, ya, yang disebutkan di dalam surah As-Sajdah itu, surah As-Sajdah ya, ayat 16 itu, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'un rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa itu? Tatajafa junubuhum anil madaji', terangkat lambung mereka dari tempat tidur. Terangkat lambung mereka dari tempat tidur. Ya, Al-Imam Al-Hafiz juga menyebutkan bahwa, ya, Ibnu Katsir ya menyebutkan bahwa makna ayat ini adalah mereka tidur dahulu. Menunjukkan bahwa tahajud itu tidur dahulu. Setelah itu bangun sholat. Tentu saja bangunnya ini bangun untuk sholatnya setelah melewati tengah malam, syukur-syukur sepertiga malam terakhir. Ya, untuk apa mereka bangun tengah malam, terangkat lambung mereka dari tempat tidur itu? Untuk apa? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kemudian di dalam ayat lain, surah Al-Zumar ayat 9 misalnya disebutkan, ya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman wa yahdharul akhirah wa yarjuna rahmat rabbih. Disebutkan, ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam, ya, ana al-lail itu artinya di tengah malam. Di waktu-waktu malam mereka beribadah sajidan wa qa'iman, sujud dan berdiri, maksud itu aktivitas salat, berdiri, rukuk, sujud, dan begitu seterusnya. Yahdharul akhirah, dan mereka takut akan akhirat. Maksud di sini bukan takut ketemu hari akhiratnya, takut akan azab Allah yang dijanjikan Allah nanti di akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan dia berharap kasih sayang, rahmat dari Tuhannya. Jadi yang perlu dipahami adalah di waktu malam mereka tidur, iya, tetapi tidak mereka habiskan itu malam full untuk tidur, tapi diisi dengan ibadah. Kapan pelaksanaan ibadahnya? Tadi contohnya habis Isya, kalau memang tidak hal-hal lain yang penting, ya udah istirahat bawa tidur. Mudah-mudahan nanti jam 3, kalau sekarang jam 3 itu ya 1 jam menjelang subuh cuman. Ya lumayanlah bisa waktu untuk sholat. Karena subuh kita jam 4 lewat berapa? Jam lewat 5 ya? 4 lewat 5 atau 4 lewat 4. Jadi bangun jam 3 itu tidak terlalu larut malam sebenarnya. Karena begitu cepatnya masuk waktu subuh. Jadi ibadur rahman bukan berarti malamnya mereka tidak tidur, tetap tidur.
Tetapi setelah itu mereka bangun untuk melaksanakan ibadah. Ibadahnya bisa qiyamul lail dalam arti salat tahajud, bisa juga dalam arti tilawah qiraatul Quran. Ingat dulu pernah kita sampaikan di bulan Ramadan yang lalu, ya, ada kata Nabi, as-siyamu, ya, as-siyamu wal Quran yasfa'ani. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat li sahibi kepada temannya, yakni kepada yang mengerjakannya. Lalu puasa berkata, ya Allah, aku telah menghalangi dia. Dengan sebab dia berpuasa mengerjakan aku, kata Allah, dia terhalang makan, terhalang mengikuti hawa nafsunya. Bayangkan, karena itu berikan aku izin, izinkan aku memberikan syafaat, nolong dia. Al-Quran pun berkata kepada Allah, ya Allah, mana'tuhu an-naum, aku menjadi penghalang dia untuk tidur di waktu malam. Karena itu izinkan aku memberikan syafaat pertolongan kepada dia. Baik puasa maupun Quran diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang melakukannya. Ini menunjukkan bahwa bangun malam atau qiyamul lail tidak mutlak ibadah sholat semata. Bisa ibadah sholat, yakni tahajud, bisa juga dengan ibadah tilawah Al-Quran. Syukur-syukur digabung. Bagaimana menggabungkannya? Di dalam tahajudnya, nih kalian ini yang sudah masuk menghafal Quran, ya, ada yang 2 juz, 3 juz, 4 juz, lebih dari itu bahkan. Pakai aja sholat tahajud itu kesempatan untuk murajaah. Keren tuh. Keren banget itu. Tahajud malam, pakai itu untuk murajaah. Kesempatan menghafal, membaca ulang hafalan-hafalan yang sudah ada. Sudahlah sholat kita bisa dikerjakan di malam hari, tahajud, sekalian bisa tilawah Al-Quran dengan melakukan murajaah. Kemudian yang disebutkan di dalam ayat ini berikutnya adalah ciri ibadur rahman di sini, yaitu mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Rabbana, ya Rabb kami, isrif anna azab jahannam, jauhkan dari kami azab jahannam itu. Inna azabaha kana gharama, karena sesungguhnya azab jahannam itu sangat hina, penuh dengan kehinaan dan kekal. Ya, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ini adalah tafsir langsung yang menjelaskan azab jahanam itu seperti apa sih? Kenapa mereka harus berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari azab jahanam? Emangnya seperti apa itu azab jahanam? Allah sebutkan innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap, mustaqar, wa muqama, dan tempat yang buruk untuk didiami, tempat diam yang buruk. Jadi makanya doa kita kan ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagian akhir dari ayat yang ada ini adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana baina dzalika qawama. Dan ibadur rahman tadi adalah orang-orang yang apabila mereka berinfak, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan. Apabila mereka membelanjakan, anfaqu di sini artinya membelanjakan harta. Harta banyak dicari sedemikian rupa. Lalu ketika mereka membelanjakannya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, tidak serakah. Ya. Tapi walam yaktur, dan tidak pula mereka pelit. Ya, tidak bakhil. Tapi wakana baina dzalika qawama, tetapi berada di tengah itu. Artinya tidak boros tapi juga tidak pelit. Di dalam surah Al-Isra ayat 29 Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsutha." Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke belakang, maksudnya pelit. Ya, tidak mau memberi. Tapi wala tabsutha, jangan pula kamu menghamparkannya, artinya boros. Nanti subhanallah ya, perlu kita pahami
bahwa nanti ilmu ditanya di yaumil qiyamah, untuk apa ilmu itu kita amalkan. Umur juga ditanya, kemana saja umur itu dihabiskan. Satu-satu pertanyaannya. Tapi giliran harta, pertanyaannya apa? Dua. Min aina iktasabta wa ila aina anfaqta. Kamu dapatkan harta ini dari mana? Oh, halal. Hartanya halal, didapatkan dengan cara yang halal. Oke. Tapi wa ila aina anfaqta, kamu habiskan kemana? Gitu. Jadi harta, kalau ilmu ditanya satu, untuk apa ilmu kamu amalkan? Ya, umur yang panjang yang Allah berikan ditanya, untuk umur apa? Satu pertanyaan. Tapi kalau untuk harta dua, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan, kamu habiskan. Penting bagi kita untuk memahami hal-hal yang seperti ini, agar kita seraya berdoa kepada Allah, Allah masukkan kita ke dalam kelompok ibadur rahman.